Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Herman Jambek. Kali ini saya akan membahas tentang tingkatan dan level ruh. Tingkatan dan level ruh di dalam diri kita. Tapi sebelumnya seperti biasa, yuk mari kita ngopi. Ngobrol perihal iman, ngobrol perihal Islam. Luar biasa nikmatnya kopi jika dinikmati dengan rasa. Mungkin dari kalian ada yang bertanya, apa sih fungsi atau pos masing-masing dari tingkatan ruh-ruh tersebut? Sebenarnya sebelumnya saya sudah pernah bikin video baru 2 tingkatan, yaitu baru nafsu amarah dan nafsu lawamah. Nah, sebetulnya dalam diri kita itu atau di dalam semesta ini ada 9 tingkatan ruh. Karena angka 9 itu adalah angka tertinggi dari ilmu aljabar. Tapi tentunya ini bukanlah sesuatu yang bisa dikonsumsi dengan akal. Jika kalian mempelajari atau memahami pengetahuan hakikat yang belum dilakukan, itu akan melahirkan kesombongan. Sama seperti ketika Anda melihat nyamuk yang menyedot darah. Ketika nyamuk itu terus menyedot darah dan tidak sesuai dengan kapasitas dirinya, maka dia akan meledak. Seperti contoh video berikut ini. Janganlah hidup kita seperti nyamuk yang menyerap terlalu banyak darah tapi tidak sesuai dengan diri sendiri, maka dia akan meledak. Ini perumpamaan manusia yang terlalu banyak menyerap ilmu pengetahuan dari keringat dan darah orang lain, sedangkan dia tidak berbuat banyak yang berguna untuk dirinya dan orang lain, maka itu seperti nyamuk yang menyerap ilmu terlalu banyak tapi belum sesuai dengan kapasitas dirinya, tapi dia belum berbuat banyak yang berguna untuk dirinya dan orang lain, sehingga muncullah menuduh kepada orang lain ingin dihargai dan dihormati. Sebetulnya adalah ego dalam dirinya yang mencelakakan dirinya sendiri. Jadilah manusia yang pintar dalam merasa, bukan menjadi jin yang selalu merasa pintar sehingga selalu menuduh kesalahan kepada orang lain jika dinasehati untuk tidak menyerap ilmu pengetahuan terlalu banyak. Lebih baik berbuat satu hal, sedikit bicara, karena orang yang banyak bicara itu sedikit bekerja, tapi orang yang banyak bekerja maka dia akan sedikit bicara. Janganlah seperti nyamuk yang banyak menyerap ilmu pengetahuan tapi tidak sesuai kapasitas dirinya. Jadi kita harus sadar diri, kita harus bisa mengukur diri bahwa ketika ilmu hakikat makrifat dipahami sama akal, sama pikiran, itu akan seperti nyamuk yang menyedot darah dan menyedot sesuatu yang overload, berlebihan, akhirnya meledak dan mencelakai dirinya sendiri. Yang timbulnya adalah kesombongan, jadi tinggi hati. Karena yang disebut kepala ini dalam bahasa Sunda adalah sirah. Sirah itu dari singkatan dari sirnya darah. Si itu sebetulnya api. Rah itu kan sirah itu darah. Jadi api yang menggolak, api yang berdarah,
api yang berapi, darah yang berapi. Jadi sirah itu adalah darah yang berapi, tempat mengalirnya darah yang berapi. Jadi kalau seandainya kita mencerna ilmu hakikat dan marifat dipahami dengan akal, itu akan meledak dan akan melahirkan kesombongan hati, mendidih hati ini. Akhirnya merasa tinggi, merasa tahu, merasa paling benar, sehingga mudah merendahkan orang, mudah menyalahkan orang lain. Ini kalau tidak hati-hati dipahami dengan cara bijak. Karena memang hakikat dan marifat bukan dipelajari, tapi harusnya dilakukan. Apabila kita membicarakan, memahami hakikat, tapi belum berbuat banyak dalam perbuatan hidup kita, maka akan mengalami kesombongan, naik pitam, dan pikirannya akan berapi. Sirah, si itu bahasa Sunda dari kata api. Si itu artinya sifa atau siwa, api. Rah itu darah. Jadi api yang, darah yang berapi. Inilah sirah. Ini kepala ini memang membakar, sehingga membakar hati, mengakibatkan kesombongan. Maka apa yang akan saya sampaikan harus diingat, ini harus dicerna dan direalisasikan dalam kenyataan. Bukan untuk dipahami dan dipelajari saja. Apalagi cuman diomong-omongkan kepada orang lain, seolah-olah dia tahu dan seolah-olah dia paling benar. Itu adalah kesombongan. Maka kita harus senantiasa mawas diri, senantiasa harus dalam keadaan sadar, awakening. Karena kejiwaan itu sebetulnya bentuknya adalah kesadaran. Ini saya akan memperlihatkan bahwa ada 7 tingkatan ya. Nafsu 1, 2, 3, 4. Nah ini ruhnya masih ruh benda, ruh amarah. Ruh lawamah. Ruh sufiyah. Dan ruh mutmainah. Jadi ada 7 tingkatan ruh di dalam diri kita. Ini yang disebut dalam Islam langit ke-7. Sab'a samawat wal ard. 7 lapis langit dan bumi. Jadi Isra Mi'raj Nabi Muhammad ke langit ke-7 bukan keluar diri tapi lebih ke dalam. Karena ini bagian paling luar. Yang 4 ini adalah bagian paling luar di luar diri. Ini diri, tapi bukan diri yang bagian dalam. Ini masih diri bagian luar. Apalagi tubuh, wajah saya, cangkang saya, ini masih diri bagian luar. Ini masih diliputi oleh pikiran, hati, dan nafsu. Meliputi ruh amarah, lawamah, sufiyah, dan mutmainah. Nah ini masih dalam tingkatan nafsu. Napas itu nafsu, belum jiwa.
Nah, ketika napas itu memiliki kesadaran, disitulah disebut jiwa. Jadi jiwa ini adalah kesadaran yang menghubungkan dan menaikkan level. Melatih jiwa, maka menaikkan level dan meningkatkan derajat ruhnya. Nah, ruh amarah sudah saya jelaskan, ini berwarna hitam. Kenapa ruh amarah atau nafsu kebendaan itu hitam? Karena apapun yang berwarna hitam itu adalah sesuatu yang gelap, menarik dan menyerap energi, atau misalnya apa istilahnya, kegelapan itu berarti tanpa cahaya. Artinya semakin rendah. Gelap itu otomatis dengan hal-hal yang bersifat mistik. Makanya ini dayanya disebutnya daya Saitonia. Gelap itu atau hitam itu adalah ruh amarah, ruh benda. Naik lagi ke atas adalah ruh lawama. Itu adalah ruh tumbuhan, warnanya merah. Dan supyah kuning, sedangkan mutmainah putih. Ya. Jadi ruh amarah ini adalah ruh kebendaan. Ini masih di dalam ranah akal. Jadi ketika mengetahui, mempelajari hakikat dan ma'rifat dengan akal, maka dia hanya akan berdiri di kegelapan. Karena apa? Dia mencerna segala bentuk pemahaman ketuhanan pun dengan akal, dengan pemahaman seperti nyamuk. Akhirnya mencelakai dirinya sendiri. Akhirnya yang namanya benda, dia ingin dihargai, tapi kadang malah menuduh pada orang lain, orang lain ingin dihargai, padahal bukan. Itu adalah ego dirinya, alter ego atau Saitonia yang ada di dalam dirinya. Akhirnya menganggap orang lain tidak damai, itu disebabkan karena dirinya sendiri belum damai, belum selesai dengan dirinya, belum mampu menundukkan ego dan nafsu dirinya sendiri. Akhirnya menuduh keluar diri kepada orang lain. Menuduh orang lain ingin dihargai itu artinya berarti dianya sendiri yang ingin dihargai, dianya sendiri yang memang tertutup oleh alter ego. Ini daya benda paling rendah. Ini paling rendah sebetulnya daya benda itu. Nah, ketika orang itu sadar, naiklah dia ke nafsu lawamah. Mulailah dia memperbaiki diri. Lawamah ini artinya nafsu tumbuhan yang lebih lembut, diam, memperbaiki diri, mulai membangun usaha seperti akar-akar tumbuhan yang kemana akarnya. Kadang merusak akar tumbuhan, dan akar tumbuhan satu sama lain saling mengalahkan. Jadi tumbuhan pun di satu sisi diam, tapi di sisi lain seperti mawar ada durinya. Diam pun kadang-kadang berduri. Dan nafsu tumbuhan ini adalah meskipun diam tidak selalu baik. Jadi banyak bicara tidak bisa disebut baik juga. Diam juga belum tentu baik. Diam bisa jadi itu masih di daya tumbuhan ketika dia masih menggerutu dalam hatinya, masih suka mencela orang atau suka menyalahkan diri sendiri, kurang percaya diri, itu masih di daya tumbuhan. Dan dia akan lebih fokus ke usaha daripada memikirkan orang lain seperti daya benda. Daya benda kan hanya melihat objek di luar dirinya, selalu melihat orang lain, selalu memandang orang lain. Ketika ada orang lain ingin dihargai, berarti sebetulnya karena dia objeknya terpisah. Kalau sampai kepada ruh rohani dan kesadaran ruh rahmani, kita tidak akan pernah menuduh sesat, salah, dan apapun kepada orang lain. Karena bentuk tuduhan itu kepada keluar diri, itu sama dengan kepada dirinya. Tidaklah disebut kamu beriman kepada Allah, tidaklah disebut Islam, jika kita belum bisa mengukur orang lain dengan rasa diri kita.
Artinya, menuduhkan kata-kata kepada orang itu sama dengan pada kita sendiri. Maka kenapa saya tidak pernah menyalahkan tingkatan syariat? Karena saya pun ibarat kalau di SD, tingkatan syariat SD, saya juga pernah sekolah SD. Dan sekolah SD itu memang lebih banyak daripada universitas. Istilahnya universitas, sekolah universitas cuma satu, sekolah SD-nya kan ada ribuan. Jadi kalaupun misalnya syariat, kenapa banyak pengikutnya ya? Memang SD lebih banyak kan daripada kuliah. Daripada universitas kan lebih banyak SD. Dan saya tidak pernah menyalahkan SD karena bagaimana orang bisa kuliah kalau tidak pernah sekolah SD dulu? Ya. Dan kita menempatkan orang lain itu sebagai diri kita sendiri. Sehingga kita tidak mau menuduh, menyalahkan siapapun. Karena kita berkaca melalui diri kita sendiri. Apa yang kita tuduhkan kepada orang adalah gambaran diri kita. Ketika kita masih melihat orang, ingin dipandang orang, lalu menuduh pada orang lain yang ingin dipandang dan dihargai, padahal dirinya sendiri yang begitu, itu masih di daya benda, daya yang hitam. Ya, ini gelap, penuh dengan kegelapan. Kalau udah sadar lagi, naik lagi ke atas, itu nafsu lawamah. Dan ini nyata, ini bukan tentang hayalan, ini nyata dalam kehidupan. Nafsu lawamah adalah nafsu yang mencela, nafsu yang mengkoreksi diri dan mengisapi diri. Naik lagi ke atas, nafsu sufiah. Nafsu sufiah adalah nafsu hewani. Di dalam tubuh kita juga ada unsur-unsur hewani. Kita kadang makan juga ada unsur hewani, makan ayam, ikan, dan sebagainya. Nah, ada karakter-karakter hewan, seperti kenapa diharamkan babi. Ya bukan wujudnya babi, tapi sifat-sifat babi dalam diri kita. Kenapa diharamkan anjing? Ya, sifat-sifat anjing di dalam diri kita. Sifat-sifat binatang buas di dalam diri kita, yang selalu memangsa, ingin merasa paling hebat. Ini masih di sifat-sifat binatang. Dan selalu berkelompok. Selalu menganggap kelompoknya yang paling hebat. Ini seperti harimau, babon, dan sebagainya kan berkelompok kalau binatang itu. Nah, naik lagi kesadarannya lebih tinggi lagi, maka naiklah menjadi nafsu mutmainah, yaitu daya jasmani. Nah, ketika di daya jasmani, itu sudah mumpuni. Artinya, secara harta benda, dia sudah punya harta benda, sudah punya usaha, punya tanah luas, punya peternakan. Terus dia juga sebagai pengusaha yang punya proyek, istilahnya kan kayak di daya supiah itu kan, dia punya perusahaan, dia menjadi raja, menjadi gubernur, itu sebetulnya masih daya nafsu hewan. Menjadi pemimpin itu, menjadi tokoh masyarakat, jangan terlalu bangga. Toh Siliwangi saja masih harimau putih. Bahkan yang namanya Nyai Kanjeng Ratu aja masih naga putih. Artinya ratu raja saja itu bisa jadi masih di daya hewan, dan itu sudah udah hebat. Di daya hewan itu presiden, raja, itu kan di daya hewan. Ketika kesadarannya naik, makanya ketika orang berambisi pengen jadi bupati, pengen jadi gubernur, pengen jadi raja, pengen jadi presiden, ya bisa jadi belum manusia kalau dia punya ambisi. Kecuali memang dia dipilih bukan karena ambisinya, tapi kalau pilihan rakyat. Tapi kalau berambisi itu masih hewan. Makanya kenapa sebutannya selalu berhubungan dengan hewan. Singa padang pasir, macan Asia, seperti Umar itu kan singa padang pasir, berarti kan masih hewan. Nah, ini dalam sahabat Rasul, ini adalah Abu Bakar. Daya benda. Naik lagi adalah Utsman di daya lawamah. Empat sahabat Rasul. Naik lagi yaitu Umar di ruh supiah. Dia punya perusahaan, dia pengusaha, dia punya banyak uang. Karena dua ruh itu dia kuasai di ruh benda, di ruh hewan. Jadi ruh amarah dan ruh lawamah tunduk kepada ruh hewan, karena ruh hewan lebih tinggi. Jadi Umar di ruh supiah, di daya supiah atau nafsu supiah. Kalau Utsman di lawamah, kalau Abu Bakar di benda. Nah, kalau Ali
ini Ali di ruh mutmainah. Makanya hanya Ali yang waktu itu yang mengetahui rahasia hakikat makrifat Nabi Muhammad. Bahkan Ali pernah diberitahu rahasia oleh Nabi Muhammad hanya kepada Ali. Makanya kalau ingin tahu kuncinya tasawuf, tanyakan kepada Ali. Maksudnya Ali di sini adalah ruh mutmainah, ruh jasmani, di daya yang lebih tinggi, paling tinggi ini daya kalau di dalam kemanusiaan. Ini rasa solidaritas, rasa kemanusiaan. Ini Ali, ya. Nah, Nabi Muhammad itu di ruh ruhani, rahmani, dan rabani. Nah, kalau sahabatnya adalah 4. Makanya kenapa sahabatnya 4. Nah, kalau di cerita Sang Gokung itu 3. Nah, yang pendetanya adalah 4. Ininya siapa? Biktu Tong Sangcong yang sebetulnya Pangeran Kama namanya. Itu kan ada kera, terus babi, siluman babi, dan siluman ikan. Siluman ikannya ruh benda, siluman babinya ruh tumbuhan, dan siluman keranya ruh hewani. Sedangkan Biktu Tong Sangcongnya adalah di mutmainah. Itu belum ruhani. Kalau Nabi Muhammad sudah ruh ruhani dan rahmani dan rabani. Sahabatnya masih di daya ini. Nah, di daya ruh ruhani ini ada penjaga, ada yang menjaganya atau guide-nya, yaitu nomor 8, ruh kudus. Nah, ini yang disebut hidir, ruh kudus. Ini yang ke-8-nya di sini. Jadi ini adalah daya diri atau rasa diri bagian luar. Dan ini ada yang menjaga, namanya ruh kudus. Pancarnya sebetulnya bukan di ruh ruhani, tapi pancarnya itu di ruh kudus, di 8. Karena ruh kudus itu tugasnya menjaga 4 unsur. Nah, ketika mampu melewati 4 unsur ini, masuklah ke dalam jannah. Makanya ya ayat Tuhan nafsu mutmainah irji'i ila rodikin rodiyata mardia padhulil jannah. Jannahnya itu adalah ruh kudus, pancar. Ruh kudus ini sebagai pancarnya, sebagai pusat dari segala ilmu. Jadi kalau orang sudah melewati 4 unsur ini, dalam kesucian hati, pikiran kita tidak menuduh salah ke orang, tidak berprasangka buruk dan lain sebagainya, disingkirkan semua kotoran-kotoran diri, sampailah kepada Ruh Kudus, maka dia akan mengetahui sumber rahasia. Karena Ruh Kudus ini pusat dari segala ilmu, pusat dari kebudayaan, seni, sains, dan pengetahuan yang tidak dipahami orang pun akan dipahami, karena Ruh Kudus ini adalah ruh penjaga bumi. Nah, ini pernah disematkan kepada Nabi Isa. Makanya disebut Yesus Kristus. Yesus itu ruh, Kristus itu suci. Jadi Yesus Kristus itu adalah ruh suci atau ruh kudus. Dan ini juga disandang oleh Hidir. Dan terakhir oleh Sunan Kalijaga. Karena dia menciptakan seni wayang kulit yang mampu menginspirasi jutaan orang. Sebetulnya zaman Sunan Kalijaga yang paham hakikat marifat itu justru Sunan Kalijaganya, bukan Syekh Siti Jenarnya. Walaupun Syekh Siti Jenarnya itu mertua, sehingga akhirnya Sunan Kalijaga mengatakan kepada mertuanya, "Pak, kalau ingin tahu hakikat marifat harus dipenggal dulu kepalanya, jangan pakai teori." Nah, ini jadi Syekh Siti Jenar itu sebetulnya seperti nyamuk yang tadi saya ceritakan. Dia menyerap pemahaman tentang hakikat marifat, tapi dengan akal, masih menjelaskan dengan teori-teori menurut penafsiran pikiran, sehingga akan menimbulkan kegaduhan dan fitnah, dan juga akhirnya meraba-raba dan mengira-ngira, sehingga akhirnya dipenggallah ajaran itu oleh Sunan Kalijaga. Sebetulnya Sunan Kalijaga lebih bijak karena dia tidak membicarakan pada zaman itu karena belum waktunya. Sunan Kalijaga itulah yang disebut Hidir pada masa itu. Karena Ruh Kudus ini bukan wujud, tapi itu adalah
energi yang ketika orang sudah sampai kepada itu, maka dia akan menjelma dalam orang tersebut sesuai dengan frekuensinya. Jadi pancarnya dari ini itu sebetulnya Roh Kudus, yaitu Roh ke-8 yang tugasnya menjaga unsur diri dari bagian luar kita. Ini masih diri tapi bagian luar ini. Nah, bagian luar dan dalam ada satu penjaga lagi bernama yang ke-9, yaitu Ruh Ilofi. Ilofi ya, bukan Idofi. Nah, Ilofi ini tugasnya menjaga baik dan buruk, luar dan dalam. Jadi dia tidak memilah mau baik, mau buruk, mau siang, mau malam, mau luar, mau dalam. Dia menjaga keseluruhan dari semua unsur ruh. Ada yang satu lagi, istilahnya jenderalnya Ruh Ilofi itu, yaitu ke-9-nya Ruh Ilofi. Tapi Ruh Ilofi dan Ruh Kudus karena tersamarkan di antara 7 ini, sehingga yang perlu dipahami itu hanya 7 ini aja. Dan itu pun tidak perlu dipahami. Ini hanya untuk ibarat jembatan, ibarat pelang, cuman pelang saja. Cuman petunjuk, bukan untuk digenggam seperti monyet menggenggam kacang dan tidak mau melepaskannya, akhirnya mencelakakan dirinya sendiri. Atau seperti nyamuk yang terus menyerap, tapi dipahami dengan sirah, akhirnya meledak, akhirnya merugikan dirinya sendiri. Ini harus melalui tahapan yang memang butuh yang disebut kesadaran. Nah, ini kan ruh itu elemen-elemennya, dan yang menyambungkan dan meningkatkan kualitas atau level diri kita adalah jiwa. Jadi jiwa itu bukan ruh. Jiwa itu terpisah. Jiwa itu adalah justru kesadaran dari semua elemen ini. Jadi kalau orang misalnya didaya benda, belum tentu dia memiliki kesadaran bahwa dirinya benda. Bahkan ketika dikoreksi dia tidak mau nerima, bahkan menyalahkan orang yang mengkoreksi, artinya berarti dia tidak memiliki jiwa. Punya ruh tapi tidak punya jiwa. Jiwa itu bentuknya adalah kesadaran. Ibaratnya kayak gimana ya? Ibaratnya kayak gini. Ini salah satu contoh. Ibaratnya ini, saya ambil. Ini adalah listrik terminal. Kabel. Ini kan kabel. Ini adalah ruh. Ya kan? Tapi Allah itu ibaratnya adalah energi listriknya. Nah, ini adalah ruh. Nah, bagaimana ruh itu akan terhubung dengan Allah, walaupun ruh ini sebagai media kontaknya manusia dengan Allah, jika tidak memiliki kesadaran atau keinsapan. Jadi nomor 1 itu yang terpenting bukan ilmu, tapi kesadaran. Ilmu dan ilmu pengetahuan itu tidak lebih penting, dan menurut saya nggak terlalu penting. Yang lebih penting itu adalah awakening atau kesadaran. Banyak orang yang semakin dia belajar, semakin dia banyak paham, justru semakin berkurang kesadarannya. Justru yang harus ditingkatkan itu kesadaran, bukan pelajaran, bukan pemahaman. Makanya ini nggak terlalu penting sebetulnya, hanya untuk tahu saja. Tapi tidak harus didalami, harus diketahui. Nanti gitu, seperti ada yang nanya, bos, nanti kalau hancurnya semesta itu terjadi kapan? Nah, ngapain kita mikirin yang nggak jelas, yang belum terjadi masih jutaan tahun? Mending kita memikirkan apa yang bisa kita lakukan, kreasi apa yang telah kita lakukan yang berguna untuk kita, diri kita, keluarga, dan orang lain. Seperti saya, dakwah itu hanya sebuah sampingan saja. Kalau malam waktu sendiri, saya nggak ada kerjaan, akhirnya ya saya bikin video YouTube. Daripada saya membuang waktu yang percuma. Kalau siang, saya selalu bikin kreasi seperti ini. Bikin bingkai, ya, dengan berbagai macam bentuk. Bikin lukisan, bikin kaligrafi, apa saja yang dilakukan. Yang terpenting itu adalah berbuat. Karena ketika orang banyak bekerja, maka dia akan sedikit berkata-kata. Tapi kalau orang banyak berkata-kata, berteori dan berpikir, berarti dia sedikit bekerjanya. Nah, jadi ibaratnya ruh-ruh ini adalah kabel
yang menyambungkan dengan supaya lampu atau nur atau cahaya dalam diri kita nyala, otomatis butuh kesadaran. Nah kan kabel ini butuh disambungkan kan, disambungkan ke terminalnya. Nah yang menyambungkannya itu tidak bisa dengan kabel, yaitu bisanya dengan kesadaran, yaitu jiwa. Nah jiwa ini yang menyambungkan ruh-ruh tersebut dengan Allah. Jadi jiwa dengan ruh beda. Jiwa itu adalah kesadaran. Jiwa itu adalah yang menghubungkan ruh-ruh tersebut dengan Allah, dan jiwa itulah yang akan kembali kepada Allah. Jiwa yang kembali kepada Allah. Nah sedangkan ruh itu akan kembali sesuai dengan kapasitasnya. Semua ruh kembali kepada Allah, tapi misalnya ketika dia cenderungnya di duniawi, tidak ada kesadaran, cenderungnya di daya benda, di ruh benda, di nafsu amarah. Apa ruh ketika mati dia tubuhnya kembali kepada benda? Ya kembali. Walaupun ruhnya di ruh benda, ya benda juga kan masih milik Allah. Semuanya juga ini yang 9 ini masih ada dalam kekuasaan Allah. Jadi semua ruh kembali kepada Allah. Tapi kalau jiwa itu tergantung kesadarannya. Kalau dia tidak sadar masih di daya benda, ya tetap saja dia di daya benda. Kalau dia sadar sampai ke ruh Rabbani, ditingkatkan dan terus dilatih jiwanya, dilatih kesadarannya, maka hubungan antara satu ruh dan ruh lain ini hidup. Inilah yang disebut dengan hidup. Jadi jiwa itulah yang membuat ruh-ruh yang ada di dalam diri kita hidup. Jadi kita tidak lagi menghamba kepada benda, tapi justru bendanya yang menghamba kepada kita. Karena kitanya menghamba kepada Allah, maka bendalah yang menghamba kepada kita. Tapi pada umumnya orang itu kebanyakan masih menghamba ke benda. Walaupun mulut mengucapkan Allah, astagfirullah, ya ilaha illallah, tapi kenyataannya masih menghamba kepada benda. Nah disinilah perlu awakening atau kesadaran. Nah awakening itulah yang disebut jiwa. Makanya disebutnya awakening spiritual. Spiritual awakening, nggak terpisah. Karena jiwa itu adalah bentuknya kesadaran. Kalau Nur Muhammad bentuknya adalah Rahman Rahim, kasih sayang. Jadi ilmu tidak lebih penting daripada kesadaran. Yang paling penting itu adalah kesadaran. Karena semakin banyak orang berilmu, justru kalau dia tidak memiliki kesadaran akan membuat sombong. Jadi kenapa dulu Ali yang diberitahu rahasia oleh Muhammad? Karena Ali sudah di nafsu mutmainah, sudah paling tinggi. Maka diberitahulah rahasia-rahasia tentang makrifat kepada Ali oleh Muhammad. Tapi kalau diberitakan kepada yang lain akan timbul fitnah, karena yang lainnya masih di daya rendah. Dan dia akhirnya menerjemahkan, kalau di daya benda dia akan menerjemahkan Tuhan dengan wujud dan sosok, butuh perantara, butuh kiblat, butuh arah, terus masih butuh sosok panutan yang dipuja atau misalnya figuritas. Tapi kalau kembali kepada jiwa, tidak ada figuritas. Figuritas hanya dijadikan sebagai spion saja, hanya dilihat sekali-kali dan hanya sebagai starting awal. Tapi tetap jiwa kita hanya kembali kepada Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dan hanya berserah diri pada Allah. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya jiwa yang diterima kembali pada Allah adalah berserah diri. Jadi ini ada 7 tingkatan: Rohani, Rahmani, dan Rabbani yang paling dalam. Rohani adalah ruh kesadaran yang inti. Rahmani adalah ruh yang maha kasih sayang. Dan yaitu ruh ketika dia sudah mendapatkan pancaran Nur Muhammad. Di ruh Rahmani ini pancaran Nur Muhammad. Dan ruh Rabbani, dia Superman di ruh Rohani, Rahmani, Rabbani inilah Nur Muhammad. Kalau ini adalah pancar untuk pengetahuan sains,
wawasan ini ada di sini, di Ruh Kudus, dan di sini Nur Muhammad. Dan meliputi semua itu ada satu, yaitu yang ke-9, Ruh Ilahi. Itu saja yang cuman sekilas ini sebetulnya hanyalah sebuah plang yang tidak boleh dimiliki dan tidak boleh digenggam kuat, apalagi diakui plang itu miliknya. Ini hanya dibaca sekilas saja, tidak untuk dikeluar-keluar, dipublikasi atau dikata-kata kepada orang lain. Yang lebih terpenting adalah do it, lakukan. Jangan hanya mempelajari tapi tidak melakukan. Nantinya seperti nyamuk yang terus menyedot darah, tidak sadar kapasitas dirinya, akhirnya meledak. Jadilah kesombongan, jadilah tinggi hati, akhirnya menuduh orang lain yang sombong, padahal dirinya sendiri yang sombong. Maka kembalilah kepada kesadaran, yaitu jiwa. Jadi jiwa itu adalah kesadaran yang dapat meningkatkan level kita supaya terus up dan terus dilatih agar kembali kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terima kasih atas kesetiaannya menonton video saya. Meskipun singkat, mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.